Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Biarlah kita mengawali hari kita dengan bersaat teduh, berdoa, bernyanyi, dan juga mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayat 28 sampai 34. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah manusia berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus menciptakan manusia dengan baik dan sempurna. Diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, sehingga manusia itu atau saya dan saudara merupakan ciptaan yang paling istimewa. Tetapi karena dosa, maka citra manusia itu rusak dan tidak sama lagi dengan sifat penciptanya. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, menyembuhkan kita dari penyakit kita, dari dosa-dosa kita, dosa yang membelenggu diri kita, mulai kita lahir sampai kita mati. Karena dosa turunan, dosa warisan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Seperti firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan melakukan mujizat lagi setelah dia menghardik angin topan di danau yang sudah kita dengar firman Tuhan dan sudah kita baca di dalam Matius 8. Angin ribut diredakan. Setelah mereka turun dari perahu dan mereka sampai di Gadara, tiba-tiba datang 2 orang kerasukan roh setan yang keluar untuk memanggil, berteriak kepada Tuhan Yesus. Setannya yang luar biasa. Kalau kita baca di Markus 5 ayat 9, roh setan itu namanya legion, yang artinya banyak, ya. Banyaknya sebanyak 6.000 roh setan yang ada dalam diri orang yang kerasukan setan tadi. Bayangkan di dalam diri orang yang kerasukan setan atau di dalam diri satu orang 6.000 roh setan. Bayangkan bagaimana sakitnya orang yang dirasuk setan itu, ya. Sehingga orang yang kerasukan setan itu melakukan hal-hal yang jahat, sehingga orang-orang yang lewat dari jalannya, dari jalan yang tadi kita baca, takut, ya. Takut lewat dari tempat tadi. Mereka berdua kerasukan setan merupakan sampah masyarakat, ya, yang mengganggu keamanan orang yang ada di sekitarnya. Dan orang yang ada di Gadara itu tidak sanggup melawan ataupun mengikat dengan rantai besi ataupun dengan tali yang sangat kuat, karena tali ataupun rantai yang diikatkan kepada orang yang kerasukan setan itu bisa diputuskan, ya. Karena apa tadi? Karena di dalam diri mereka ada 6.000 pasukan setan, roh-roh jahat. Dan yang paling parahnya, orang yang kerasukan setan ini
memukul-mukul dirinya dengan batu sampai luka, tetapi tidak merasakan sakit. Ini luar biasa setan yang menyiksa diri seseorang ketika dia dirasuk oleh setan. Ya, tetapi kenapa orang bisa mengalami kerasukan setan? Itu karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, roh setan itu tidak akan masuk ke dalam diri kita, karena kita memiliki kuasa darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, sehingga roh setan takut kepada nama Tuhan Yesus, kepada anak-anak yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Tetapi sehebat apapun ya, roh setan atau roh iblis tidak akan berani kepada Tuhan Yesus, karena setan atau iblis itu sangat mengenal dan sangat tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat 29 dikatakan di sana, dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi mereka tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Mereka tahu kalau Yesus itu Allah. Ya, jadi iblis ini luar biasa. Tetapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuhnya, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetapi dia mau merusak ciptaan Tuhan, melawan, memberontak kepada Tuhan. Jadi karena iblis itu tidak berani kepada Tuhan Yesus, ya dia takut kepada Tuhan Yesus dan dia sangat kenal siapa Tuhan Yesus itu. Dia meminta Tuhan Yesus supaya roh-roh setan itu dipindahkan ke dalam babi-babi yang ada di sekitarnya. Kalau babi yang ada di sekitarnya, kalau kita baca di Markus 5 ya, jumlah babi itu 2000 ekor. Ya, bayangkan ya, 2000 ekor sedang mencari makan di daerah itu tadi. Iblis juga ya di sana kalau kita baca tadi, iblis juga memiliki permohonan supaya Tuhan Yesus memindahkan mereka, mengizinkan mereka pindah ke babi-babi. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah mendengarkan permohonannya, maka Tuhan Yesus mengabulkan permohonan itu. Dan akhirnya roh setan itu masuk ke dalam babi-babi dan mereka terjun ke dalam jurang dan masuk ke dalam danau bersama babi-babi itu dan mereka mati ya. Jadi Tuhan Yesus itu baik, selama setan pun dia masih mengabulkan permintaannya ya. Dan kedua orang itu menjadi sehat ya, setelah roh setan keluar disuruh oleh Tuhan Yesus ke dalam babi-babi itu ya, yang terjadi kepada kedua orang yang kerasukan, mereka menjadi sehat dan menjadi waras kembali ya. Kalau kita baca nanti di Markus 5 ayat 19 sampai 20 ya, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mengabarkan kesembuhan mereka, mengabarkan keselamatan jiwa dan tubuh mereka ya, jasmani dan rohani mereka kepada banyak orang, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh-roh setan yang ada dalam dirinya sebanyak 6.000 roh setan. Tetapi setelah roh setan mati bersama-sama babi-babi itu sebanyak 2.000 ekor, ada masalah yang timbul di daerah itu ya. Daerah itu merasa dirugikan, orang-orang yang ada di sana merasa dirugikan karena babi-babi mereka hilang, mati dan mengalami kerugian yang besar ya, sampai ya mereka tadi merasa rugi karena 2 orang yang tidak waras atau 2 orang yang kerasukan setan itu selamat, tetapi mereka mengalami kerugian harta yang cukup banyak ya, karena 2 orang yang diselamatkan Tuhan Yesus dari dosa ya, kerasukan setan, dan jiwanya selamat dan tubuhnya kembali sehat kembali, pulih kembali. Kalau kita hitung-hitung ke dalam rupiah ya, 2.000 ekor babi dalam Markus 5 ayat 13 ya, kalau kita kalikan ya, kira-kira 1 ekor itu 100 kilo per ekor ya, dikali 2.000 ekor. Kalau sekarang
Ya, sekarang harga 1 kilo B2 itu kira-kira 60 ya, 60.000 ya. Kalau kita hitungkan ke rupiah itu kira-kira bermiliar ya, karena 2000 ekor ya. Sehingga mereka kehilangan uang bermiliar karena 2 orang yang kerasukan setan itu, untuk menyelamatkan 2 orang yang mereka sebut sampah masyarakat tadi ya. Mereka tidak rela harta mereka hilang gara-gara untuk menyembuhkan sampah masyarakat atau orang yang kerasukan setan. Seharusnya orang yang di Gadara itu senang ya, senang, bahagia karena keamanan daerah sudah terjamin. Tetapi apa yang terjadi? Mereka takut ya, mereka takut kepada Tuhan Yesus, dan seluruh orang yang ada di Gadara tadi mendesak Tuhan Yesus supaya meninggalkan kota itu karena kehilangan harta mereka. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, Tuhan sangat mengasihi semua orang di dunia ini. Mau sampah masyarakat, mau orang yang kerasukan setan, sakit jiwa, orang cacat, orang lemah, orang yang diasingkan, orang yang dikucilkan dalam masyarakat, dikucilkan dalam keluarga, orang yang tidak berdaya, yatim piatu, janda-janda, ya, orang miskin dalam harta, orang yang tidak masuk hitungan dalam masyarakat. Tuhan tidak menghitung ya, Tuhan tidak memikirkan harta duniawi untuk menyelamatkan orang-orang yang begitu dikasihinya seperti kita. Ya, seperti tadi 2000 ekor hilang karena 2 orang kerasukan setan. Kita mau dibuat Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya. Dan kita sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Lebih bagus ya, uang bermiliar hilang ataupun 2000 ekor hilang babi daripada kehilangan 2 jiwa ataupun 1 jiwa. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari neraka, menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa dan kejahatan kita. Tuhan Yesus rindu kita mau percaya kepadanya, dan Dia ingin kita selamat dari neraka dan dosa kita. Yang kedua, yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini, iblis sangat mengenal siapa Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mau percaya dan tidak mau mengikuti Dia. Dan tetap di akhir hidup setan akan selalu mengganggu dan memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menghukumnya dan memasukkannya ke dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, iblis takut kepada Tuhan Yesus, sehingga tadi saya katakan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah mengalami kerasukan setan, karena dia sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Memanggil nama Tuhan Yesus pun ya, ketika kita panggil nama Tuhan Yesus, dia akan kebakaran, merasa ketakutan, karena Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang bisa menghancurkan seluruh setan di dunia ini. Sehebat apapun setannya, tidak akan pernah bisa berhasil lolos dari Tuhan Yesus, karena Tuhan akan menghancurkan setan-setan yang mengganggu anak-anak Tuhan Yesus di dunia ini. Yang keempat, kita juga ya, jangan terfokus kepada harta duniawi. Jangan kita meninggalkan Tuhan gara-gara keinginan duniawi, keinginan daging kita. Tetapi kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mengawali segala aktivitas kita, segala kegiatan kita dengan berdoa, bersaat teduh, dan di akhir kegiatan kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus dan kita berdoa kepadanya. Yang kelima, ingatlah Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Siapapun saudara saat ini yang merasa tidak berharga di mata manusia, ingat di mata Tuhan kita berharga. Karena kita adalah ciptaan yang paling istimewa dan Dia ingin menyelamatkan jiwa dan roh kita.
sehingga Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita, dan di matanya kita sangat berharga. Bila firman Tuhan ini yang menguatkan kita supaya kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.